di Muara Badak, saya bilang sama Pak Camat kalau Kecamatan Lojanan ini seolah juara 1, dan saya berjanji akan menggendong Pak Camat di bahu saya kalau kemarin di Muara Badak juara 1. Dari hasil penilaian itu juara 1 Kecamatan Lojanan, tapi saya tidak tahu kita jadi juara 2. Jadi saya batalkan, saya memanggul Pak Camat. Tapi di MTQ Kecamatan Lokulu, saya ingin berkomitmen dengan LPTQ Desa Bakungan, pemerintah Desa Bakungan. Mau enggak Bapak Ibu ngelihat saya manggul Pak Camat di MTQ Kecamatan Lokulu? Kalau mau, saya akan buktikan, kalian juga akan buktikan, kita sama-sama berjuang. MTQ yang diadakan tahun ini di Kecamatan Lokulu, Kecamatan Lojanan harus juara 1. Sepakat? Sepakat ya? Nah itu dia. Dan saya akan berjanji di hari ini, kalau saya sehat badan, saya akan memanggul Pak Camat, karena beliau sangat apresiasi buat MTQ dan MNQ. Beliau waktu itu menyampaikan, Pak Sekcam, mumpung jari kita ini dipakai, masih bisa berfungsi, kita bikin kegiatan yang nantinya kalau kita mati, kita ada pernah menorehkan kegiatan keagamaan, dan itu yang saya pegang. Jadi berikan aplaus buat Pak Camat yang sudah beri dukungan yang luar biasa kepada LPTQ Kecamatan Lojanan. Mudah-mudahan ini cambuk bagi saya. Pak Camat dulu waktu Pak Sekcam di desa bisa membawa Desa Bakungan 10 kali. Sekarang kita bersama-sama kita buktikan kalau Kecamatan Lojanan mempunyai kualitas dan kuantitas kapilahnya untuk di kancah kecamatan dan kancah kabupaten serta nasional. Saya rasa itu saja dari saya. Mohon maaf pada hari ini, hari yang baik, bulan suci Ramadan, kalau saya pribadi dan atas nama LPTQ Kecamatan Lojanan, mohon maaf, minta halal minta ridhonya kalau selama dulu saya bertugas di sini ada kata tutur kata tingkah laku hilaf saya yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Intinya saya bangga dengan MNQ, MTQ Desa Bakungan dan Kecamatan Lojanan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ceritakan, Bapak M. Amrizal SKM ini merupakan inisiator kegiatan MNQ di Desa Bakungan dan juga pendiri Baitul Quran atau Rumah Quran yang ada di Desa Bakungan. Beri aplaus untuk Bapak Amrizal. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bupati Kutai Kartanegara atau yang mewakili, sekaligus membuka secara resmi acara Musabaqah Nuzulul Quran ke-8 Desa Bakungan. Pada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Kutai Kartanegara. Seyogyanya beliau hari ini bisa hadir bersama-sama kita di dalam kegiatan MNQ tingkat Desa Bakungan. Namun karena beliau beberapa waktu yang lalu melakukan general check up tentang kesehatan beliau, dan informasinya insya Allah besok beliau akan kembali ke Tenggarong, dan mohon doanya kepada masyarakat di Desa Bakungan ini, mudah-mudahan Bapak Bupati Kutai Kartanegara selalu diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, karena begitu berat tugas yang beliau emban, yang beliau laksanakan di dalam memimpin Kutai Kartanegara 5 tahun ke depan. Dalam kesempatan ini juga kami akan menyampaikan sambutan Bapak Bupati yang sudah disiapkan oleh tim pembuat naskah sambutan dari Prokom Setkap Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, saya akan bacakan sambutan dari Bapak Bupati Kutai Kartanegara. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dapil 5, alhamdulillah Pak Johan bisa hadir di kesempatan pada kali ini. Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Camat Luajanan beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Luajanan, Kepala Desa Bakungan beserta jajaran dan para kepala desa dalam wilayah Kecamatan Luajanan, yang saya hormati Ketua BPD, LPM, LPTQ Desa Bakungan dan LPTQ Kecamatan Luajanan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan tokoh pemuda, para kepala dusun dan ketua RT dalam wilayah Desa Bakungan, dan yang saya hormati beberapa perwakilan perusahaan dari PT BSR, PT ABK, PT BSS, dan PT Indo Perkasa. Yang kami hormati panitia pelaksana kegiatan Musabaqah Nuzulul Quran dan seluruh peserta MNQ dan para dewan hakim dan seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahman dan rahimnya jualah kita masih diberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam acara pembukaan Musabaqah Nuzulul Quran yang ke-8 di Desa Bakungan Kecamatan Luajanan tahun 2022 pada saat ini. Salawat serta salam hendaknya senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita semua bersyukur dan berbahagia
karena pada akhirnya MNQ yang ke-8 di Desa Bakungan yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 sejak 2 tahun yang lalu, saat ini dapat kita laksanakan. Namun demikian, sekalipun wabah COVID-19 ini semakin melandai, saya senantiasa mengingatkan untuk tetap disiplin dalam menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Harapannya adalah tidak akan muncul lagi kasus-kasus keterpaparan virus yang baru, dan pelaksanaan MNQ ke-8 Desa Bakungan ini dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Hadirin yang saya hormati, musabaqah nuzulul Quran seperti juga musabaqah tilawatil Quran telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat muslim dimanapun berada. Pelaksanaan MNQ tentu bukan sekedar ajang kompetensi dan perlombaan biasa. Selain menjadi media dakwah dan syiar Islam, penyelenggaraan MNQ juga diharapkan membawa dampak signifikan yang mempengaruhi nilai, sikap, dan cara pandang kita terhadap Al-Quran, yang kemudian Al-Quran menjadi satu-satunya sumber nilai dan pedoman hidup yang hakiki, lalu memanifestasikan sebagai kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Dari lahirnya individu-individu Qurani, maka akan tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis, damai, penuh kasih sayang, saling menasihati dan tolong-menolong, hingga nilai-nilai ajaran Islam benar-benar dapat kita wujudkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara senantiasa berupaya seoptimal mungkin untuk membuat, mendukung dan menguatkan berbagai program terkait pembelajaran Al-Quran maupun kegiatan keagamaan lainnya, seperti menerbitkan peraturan daerah tentang gerakan Eta Mengaji atau GEMA, program Satu Desa Satu Hafidz Al-Quran, program Dai Masuk Desa, bantuan untuk pesantren, penguatan manajemen pengelolaan masjid, serta berbagai program dan kebijakan lainnya. Semua berangkat dari keyakinan bahwa dengan penguatan mental spiritual kita, lalu terbentuknya perilaku kehidupan yang beradab, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan jadi wasilah jalan untuk dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi bagi daerah kita, sehingga Kabupaten Kutai Kartanegara yang kita cintai ini menjadi daerah yang masyarakatnya sejahtera dan berbahagia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada panitia pelaksana, Bapak Kepala Desa Bakungan beserta seluruh jajaran, serta para pihak lainnya yang telah terlibat dan mendukung hingga MNQ ke-8 kali ini bisa dilaksanakan. Apresiasi ini tentu sudah sepatutnya kita berikan, mengingat pelaksanaan MNQ hingga ke-8 kali ini menunjukkan adanya komitmen dan bukti keseriusan Desa Bakungan dalam melaksanakan kegiatan yang sangat baik ini, sekaligus menjadi bagian dari upaya dalam melakukan pembinaan mental spiritual di tengah masyarakat kita. Sekalipun masih dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, kita semua tentu mengharapkan pelaksanaan MNQ kali ini tetap berjalan optimal, semakin baik, dan mengalami peningkatan dalam semua aspeknya. Kita juga berharap
dari pelaksanaan MNQ ke-8 ini akan lahir generasi Qurani berprestasi, kemudian menjadi duta dari Kecamatan Luah Janan pada ajang MTQ tingkat kabupaten, yang kita doakan juga mudah-mudahan prestasinya bisa terus berlanjut hingga level lebih tinggi. Kedepan target kita jelas, yakni mempertahankan predikat juara umum pada MTQ tingkat provinsi Kalimantan Timur. Kita senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk dan pertolongan serta meridhoi segala apa yang kita usahakan. Kepada penyelenggara dan dewan juri, saya berpesan agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya, dan kepada seluruh peserta saya ucapkan selamat bermusabaqah. Saya mengingatkan, sekalipun dalam suasana berkompetisi, tetap jaga silaturahmi, jaga marwah MTQ, junjung sportivitas, buktikan bahwa kita mampu menghadirkan musabaqah yang bermartabat. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, peserta MTQ yang berbahagia, akhirnya dengan senantiasa memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Musabaqah Nuzulul Quran ke-8 Desa Bakungan Kecamatan Luah Janan tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dimulai. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kehilapan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kutai Kartanegara ditandatangani Bapak Edi Damansa. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Sebelum berakhir sambutan ini, kami juga menyampaikan kepada panitia pelaksana serta khusus kepada Bapak Kepala Desa, karena apa yang telah disampaikan tadi luar biasa. Prestasi yang diraih oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara itu sebagian besar adalah sumbangan dari Desa Bakungan. Ini merupakan perlu penghargaan yang sebesar-besarnya. Kita perlu lakukan terus pembinaan Pak Kades, karena kedepannya kami berharap juga melalui LVTQ Kecamatan nantinya dan support dari LVTQ Kabupaten Kutai Kartanegara, insya Allah nanti setelah MTQ di Luah Kulu, insya Allah dalam waktu mungkin di akhir tahun nantinya, setelah pelaksanaan MTQ itu nanti di level LVTQ Kabupaten Kutai Kartanegara akan melanjutkan pembinaan. Jadi pembinaan itu tidak harus menunggu pada saat pelaksanaan MTQ. Jadi insya Allah nanti guru-guru akan kita datangkan baik dari tingkat provinsi nantinya maupun tingkat lokal Kabupaten Kutai Kartanegara, yang akan turun langsung ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara dari hasil seleksi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, supaya kita ini tidak kehabisan stok. Ya, alhamdulillah dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi MTQ tingkat provinsi di Kota Samarinda, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 29 Mei. Juga perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, tanggal 10 kemarin kita sudah melakukan pusat latihan TC. Alhamdulillah juga anak-anak dari Luah Janan juga ikut terlibat, ya, ikut berpartisipasi untuk mengikuti TC ini yang dilaksanakan kurang lebih 1 bulan. Jadi TC kita ini di bulan Ramadan kita lakukan kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu. Insya Allah nanti akan berakhir di tanggal 29 April Insya Allah. Setelah itu setelah tanggal 6, Insya Allah tanggal 6 anak-anak akan kembali lagi ke pusat latihan di LVTQ.
Dan insya Allah itu nanti akan kita datangkan pelatih nasional nanti yang dari Jakarta. Nah ini juga merupakan bukti kita bahwa komitmen dari pemerintah daerah, khususnya Pak Bupati, menginginkan bahwa bukan prestasi saja yang kita unggulkan gitu. Karena tujuan utama bukan prestasi itu, tapi bagaimana pembinaan Al-Quran di Kutai Kartanegara, khususnya yang berada di kecamatan-kecamatan ini bisa berjalan. Apalagi beberapa program tadi telah kami sampaikan, salah satunya adalah program Satu Hafid Satu Desa. Ini sudah berjalan kurang 2 tahun, dan ini untuk tahun yang ketiga. Dan alhamdulillah dari program Pak Bupati ini, kecamatan-kecamatan itu ada perwakilan. Memang kita akui saat ini ada beberapa masih ada beberapa kecamatan yang masih belum maksimal, terutama di dalam pembinaan para qori-qori'ah dan hafiz-hafizah yang ada di wilayah masing-masing. Kami berharap juga ke depan, baik dari LVTQ Kabupaten Kutai Kartanegara, bahwa kecamatan ini tidak ada lagi ngebon dari kecamatan lain. Itu harapan kita semua. Pak Bupati itu mengharap seperti itu, karena jujur saja dari beberapa kecamatan itu masih banyak Wajanan ini salah satu yang peserta hafiz itu banyak lari ke kecamatan-kecamatan lain selain dari Tenggarong maupun Tenggarong seberang dan beberapa kecamatan lainnya. Jadi sebenarnya bagus saja sih sebenarnya seperti itu untuk memberikan motivasi kepada masyarakat yang ada di kecamatan tersebut. Tapi itu tidak bisa juga kita lakukan terus-menerus seperti itu. Akhirnya nanti pihak kecamatan maupun LPTQ yang ada di kecamatan itu tidak ada kegiatan jadinya. Contoh ini di daerah kecamatan-kecamatan di hulu sana, di ujung-ujung sana, itu agak sulit ya, karena kita tahu kondisi teman-teman di sana memang mayoritas bukan muslim ya, teman-teman di Tabang sana itu hanya ada beberapa desa yang adanya mayoritas umat Islam ya, ada kalau tidak salah ada 3 desa atau 2 desa yang ada di Tabang. Jadi tentu ini juga saya merasa bangga ya, artinya kita ini khususnya yang berada di Kecamatan Luajanan. Jadi salah satu programnya ini adalah salah satunya adalah MNQ ini kita harapkan nanti terus berlanjut dan mudah-mudahan desa-desa yang lain juga bisa menurut gitu, karena prestasi yang diraih oleh teman-teman desa di desa Pakungan ini luar biasa, sampai 10 kali Pak. Itu menurut kami di luar ekspektasi kita. Saya juga pernah dulu pada saat saya jadi lurah, saya juga pernah membawa rombongan juga seperti Bapak juga, Pak Kades. Di kelurahan saya itu sejak saya menjadi lurah 3 tahun, alhamdulillah 3 tahun berturut-turut juara umum. Itu juga pernah saya lakukan. Dan itu dilepas juga dari pembinaan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Camat tadi, Pak Sekcam juga, dan Pak Kades dan seluruh masyarakat yang ada di sini. Artinya apa yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat yang ada di sini ini patut kita dukung bersama-sama, karena sumber dayanya ada Pak, sumber dayanya ada, baik dari sumber daya manusianya ya, kemudian para guru-guru ngaji, para alim ulamanya, para tokoh-tokohnya, termasuk dari pihak swasta juga support sekali. Dan tadi juga disampaikan ada Baitul Quran. Alhamdulillah, kita harapan ke depan kita inginkan bahwa seluruh kecamatan itu ada Baitul Qurannya Pak. Baitul Quran yang nantinya mengaitkan kegiatan itu dengan perda gerakan Eta Mengaji. Nah, gerakan Eta Mengaji ini sudah disahkan oleh teman-teman DPR beberapa waktu yang lalu, dan kami saat ini sedang menyusun perbubnya Pak, perbub gerakan Eta Mengaji. Dan insya Allah ke depan para guru ngaji itu akan diberikan insentif Pak, akan diberikan insentif oleh pemerintah daerah, tapi melalui seleksi Pak, ada seleksinya, ada sertifikasinya. Jadi tidak bisa kita memberikan sesuatu itu tanpa melalui sertifikasi nanti yang akan ditunjuk oleh pemerintah daerah. Karena kalau guru ngaji ini kan punya tanggung jawab yang besar.
apalagi terhadap pembinaan-pembinaan anak-anak kita, baik dari usia dini maupun di tingkat anak-anak remaja dan dewasanya nanti ke depan. Kemudian hal-hal yang lain juga, program salah satunya adalah satu dai, satu desa, sampai hari ini juga masih berjalan di kita, dan mudah-mudahan support dari kecamatan-kecamatan yang ada, khususnya di Luajanan juga ada salah satu, ya kalau tidak salah di Luajanan juga ada mengirim peserta kita. Dan insya Allah satu dai satu desa ini juga mendapat insentif, Bapak. Jadi insentif itu disediakan oleh pemerintah daerah dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun kita siapkan dananya, dan harapan kami ke depan juga pemerintah desa itu juga punya peran aktif mendorong, terutama persoalan masalah dai tadi, satu dai satu desa itu dan satu hafiz satu desa. Dan harapan kita bahwa melalui satu hafiz satu desa dan dai ini, itunya bisa memberikan pendalaman ilmu keagamaan khususnya yang ada di lingkungan kita sendiri. Mungkin ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Desa Bakungan ini yang ke-8 kali. Mudah-mudahan tahun depan bisa terlaksana lagi, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang akan berlaga insya Allah tanggal 29 Mei, mohon doa restunya, ya, mohon doa restunya, semoga kita juara umum lagi yang ke-5 kalinya, amin. Mungkin ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya diminta untuk Bapak bertahan dulu, kemudian dipersilahkan kepada Bapak Kepala Desa untuk maju ke depan, Bapak Camat Lojanan, Bapak Ketua LPTQ Lojanan untuk maju mendampingi perwakilan Bupati Kutai Kartanegara untuk membuka acara ini secara resmi. Kepada bapak-bapak dipersilahkan. Sama-sama mencegah.
Sadaqallahul azim. Sebelumnya kami mohon dengan hormat agar bapak-bapak sekalian untuk bisa bertahan dulu di atas panggung, dikarenakan kita akan mengadakan penyerahan dana CSR secara simbolis dari PT Anugerah Barakal Timur.